Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya dalam keadaan baik semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apakah sudah siap belajar untuk hari ini anak-anak? Nah, jika sudah siap, tolong perhatikan apa yang Ibu jelaskan materi hari ini ya. Nah, pada materi hari ini kita membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi relasi dan fungsi, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang himpunan. Nah, masih ingat ya apa itu konsep dari himpunan? Nah, himpunan itu adalah suatu objek yang didefinisikan secara jelas. Nah, contohnya seperti hewan yang memiliki kaki 4. Nah, di sini jelas ya hewan yang memiliki kaki 4 seperti kerbau, sapi, kucing, keledai, dan lain-lainnya. Nah, di situ jelas bahwa hewan yang memiliki kaki 4 itu. Nah, baiklah, pembelajaran kita minggu lalu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu relasi dan fungsi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan apa itu konsep dari relasi dan fungsi. Kemudian dapat menjelaskan apa itu daerah asal, daerah domain, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, kemudian siswa juga dapat menjelaskan bagaimana penyelesaian dari relasi dan fungsi menggunakan diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, dan rumus. Nah, yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menyebutkan apa hubungan dari fungsi dan relasi tersebut. Nah, langsung kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kita membahas tentang definisi relasi. Definisi relasi. Nah, definisi dari relasi ini adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan yang satu ke yang lainnya. Nah, sudah jelas ya apa itu pengertian dari suatu relasi. Bahwa suatu relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan yang satu ke yang lainnya. Nah, penyelesaian dari relasi ini dapat kita gunakan dengan yang pertama menggunakan penyelesaian relasi. Penyelesaian relasi dapat dinyatakan dengan yang pertama, yang A-nya yaitu menggunakan diagram panah. Yang kedua, menggunakan diagram kartesius. Yang ketiga, pasangan berurutan.
berurutan. Yang keempat, menggunakan rumus. Rumus. Paham ya bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, langsung kita masuk kepada contoh dari relasi tersebut. Nah, kita masuk kepada contoh. Diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 5. Kemudian dan himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ditanya di sini, sajikan relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, pada soal sini diketahui himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian sajikan relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita menggunakan diagram panah. Nah, yang pertama kita menggunakan diagram panah. Kita buat di sini himpunan A, di sini himpunan B. Ini A, ini B, relasi. Nah, himpunan A tadi anggotanya ada 1, 2, 3, 5. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ditanya tadi, sajikan relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Kurang dari himpunan A ke himpunan B. Nah, berarti 1 kurang dari 3. Kita pasangkan ya. Kemudian 2, himpunan 2 kurang dari 4. Nah, 3 kurang dari 5. Sedangkan 5 kurang dari 7. Nah, paham ya bagaimana cara menyelesaikan soal ini menggunakan diagram panah. Nah, selanjutnya kita masuk menggunakan yang kedua, yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius. Nah, di sini dapat kita selesaikan.
ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X-nya kita misalkan dengan himpunan A, 1, 2, 3, 4. Di sini himpunan A. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini himpunan B. Nah, kita selesaikan juga bahwa 1 kurang dari 3. Ya. Kemudian 2 kurang dari 4. Kemudian himpunan 3 kurang dari 5. Dan 4 di sini di sini 5. Nah, 5 kurang dari 7. Nah, beginilah penyelesaian dari diagram kartesiusnya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan pasangan berurutan. Pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan ini dapat kita selesaikan dari diagram panah ini. Mana pasangan yang memiliki pasangan. Nah, kemudian kita urutkan ya. Berarti relasi A ke B sama dengan 1 dengan 3. Kemudian di sini 2 dengan 4. 2 dengan 4. Kemudian relasi 3 dengan 5. 3 dengan 5. Dan 5 dengan 7. 5 dengan 7. Nah, sampai sini paham ya bagaimana cara mencari pasangan berurutan ini. Nah, yang keempat kita langsung masuk kepada rumus. Nah, cara mencari rumus di sini. Rumus Fx sama dengan X ditambah 2. X ditambah 2 X elemen dari 1, 2, 3, 5 dan Fx dari F dari 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu cara mencarinya dengan rumus, yaitu Fx sama dengan X tambah 2, X elemen 1, 2, 3, 5 ini merupakan himpunan A, dan 3, 4, 5, 6 ini, 6, 7 ini merupakan himpunan B. Nah, sampai sini paham ya bagaimana cara kita menyelesaikan relasi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, dan rumus. Nah, yang kedua, langsung kita masuk kepada fungsi. Yang kedua yaitu fungsi. Yang kedua, fungsi. Definisi dari fungsi. Nah, apa itu definisi dari fungsi? Yaitu suatu relasi
khusus, suatu relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Nah, paham ya bahwa fungsi itu adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Nah, contoh di sini ada fungsi A, fungsi A ke fungsi B. Di sana ada di sini ada himpunan B, himpunan A, ini himpunan B, dan kemudian yang ini adalah himpunan C. Nah, ini merupakan fungsi dari A ke fungsi B. Nah, fungsi dari A ke B dapat kita nyatakan bahwa himpunan A merupakan daerah domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B, yang ini B, yang B ini merupakan daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, yang C ini, himpunan C merupakan daerah rank atau daerah hasil. Nah, sampai di sini bisa membedakan apa itu daerah domain, kodomain, dan daerah hasil. Nah, langsung kita masuk kepada contoh dari fungsi. Contoh fungsi. Nah, di sini ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, D. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan fungsi A ke fungsi B. Nah, himpunan A kita hubungkan dengan himpunan B. A merupakan fungsi dari 1, B merupakan fungsi dari 2, C merupakan fungsi dari 3, D merupakan fungsi dari 5. Nah, pertanyaannya di sini, sebutkan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Di sini daerah asal. Daerah asal kita lambangkan dengan DF. DF-nya yaitu ini daerah asal ya. Ada A, B, C, D. Kemudian daerah kawan atau daerah kodomainnya yang ini, yang B ini, kita buat dengan
KF, kode main dari fungsi ini, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu rank atau daerah hasil. Kita lambangkan dengan RF. Nah, di sini yang merupakan daerah hasil adalah himpunan yang mempunyai kawannya, mempunyai pasangannya. Berarti yang mempunyai pasangan di sini kita lihat di B, 1, 2, 3, 5. Nah, dari contoh ini dapat membedakan apa itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita contohkan satu soal lagi ya, supaya lebih paham lagi. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua. Contoh 2. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu soalnya P, Q, R. Himpunan B, himpunan B-nya ada 1, 2, 3, Q dengan 2, R dengan 1. Kemudian untuk yang keduanya ada P, Q, R, 1, 2, 3, A, B. Nah, dari contoh soal yang 2 ini, mana yang merupakan fungsi? Nah, syarat dari fungsi itu adalah syarat yang pertama, memasangkan daerah asal tepat 1 pada himpunan daerah kawan. Nah, ini merupakan daerah asal, yang B ini merupakan daerah kodoman atau daerah kawan. Nah, coba kita lihat ya. P berpasangan dengan 2 dan Q berpasangan dengan 2. R memiliki pasangan dengan 1. Nah, kita masuk kepada syaratnya. Syaratnya yaitu suatu fungsi itu dapat dinyatakan fungsi memasangkan daerah asal tepat 1 pada himpunan daerah kawan. Nah, berarti himpunan A sudah memiliki pasangan pada himpunan B. Nah, jelas ya, dia memiliki pasangan masing-masingnya. Berarti ini merupakan fungsi. Nah, coba kita tengok soal yang kedua. Di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, kita masuk ke syarat yang pertama, yaitu memasangkan daerah asal tepat 1 pada himpunan daerah kawan. Nah, himpunan pada A semuanya memiliki pasangan tepat pada 1 himpunan daerah kawan. Nah, di sini kita tengok bahwa ada di himpunan anggota A yang R-nya memiliki
dua pasangan pada daerah kawan, yaitu 3 dan 2. Berarti jelas di sini bahwa dia bukan fungsi. Karena dari syaratnya telah dikatakan bahwa fungsi itu dikatakan bahwa daerah asalnya tepat pada himpunan daerah kawan. Nah, bisa juga untuk lebih pahamnya anak-anak, kita contohkan bahwa himpunan A ini adalah perempuan, himpunan B ini adalah laki-laki. Nah, perempuan ini harus memiliki pasangan. Nah, pasangan. Dia harus memiliki pasangan. Nah, pasangan pada perempuan ini boleh pada laki-laki yang sama, tetapi perempuan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan laki-laki boleh memiliki pasangan dari lebih dari satu. Nah, paham ya bagaimana cara membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Nah, untuk soal ketiga, kita masuk ke soal ketiga, bagaimana cara kita menyelesaikan soal fungsi dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius ya. Contoh 3. Contoh ketiga. Nah, soalnya ada diketahui himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi f A ke B, himpunan A ke B ditentukan oleh fx 2x dikurang 1. Untuk penyelesaian pertamanya, kita cari dulu nilai dari fx ini. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita cari nilai dari f x sama dengan 2x dikurang 1. Maka f1 nya kita ganti nilai x-nya dengan 1. 2 dikali 1 dikurang 1 hasilnya 1. Sedangkan f2 nya 2 dikali 2 dikurang 1, berarti hasilnya 3. Kemudian f3 nya 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2 kali 3, 6 dikurang 1, 5. F4 nya 2 dikali 4 dikurang 1, hasilnya 2 kali 4, 8 dikurang 1, 7. Nah, langsung kita masuk kepada bagaimana dengan menggunakan diagram panah. Di sini ada himpunan A. Yang ini himpunan B. Himpunan A tadi anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari yang penyelesaian kita cari tadi, fx sama dengan 2x kurang 1. 1 merupakan fungsi dari 1. Kemudian 2
merupakan fungsi dari 3, dan 3 merupakan fungsi dari 5, 4 merupakan fungsi dari 7. Nah, paham ya bagaimana menyelesaikannya dengan menggunakan diagram panah. Kemudian kita coba menggunakan diagram kartesius. Sama ya, diagram kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya kita merupakan himpunan A, sumbu Y-nya merupakan himpunan B. Di sini anggota dari himpunan A tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota dari himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1 merupakan fungsi dari 1, kemudian 2 merupakan fungsi dari 3, dan 3 merupakan fungsi dari 5, sedangkan 4 merupakan fungsi dari 7. Nah, paham ya bagaimana cara kita menyelesaikan suatu fungsi menggunakan diagram panah dan diagram kartesius. Nah, pertanyaan Ibu, dari diagram panah ini mana yang merupakan rangnya? Berapa rangnya? Berarti dapat kita lihat pada himpunan B, rangnya adalah rang itu yang mempunyai pasangan 1, 3, 5, 7. Nah, sampai sini paham ya anak-anak bagaimana cara menyelesaikan suatu fungsi dan relasi. Dan anak-anak juga sudah paham bagaimana konsep dari suatu relasi dan fungsi. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, silakan kerjakan tugas halaman 157 soal dari 1 sampai 5. Nah, minggu besok dikumpulkan ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara relasi dan fungsi itu sangat sederhana, yaitu relasi itu dapat dikatakan suatu hubungan. Hubungan di sini maksudnya adalah hubungan yang memasangkan antara daerah asal dengan daerah kawan. Nah, sedangkan fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan tepat satu pada daerah kawan. Nah, sampai sini paham ya apa itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kita dapat menyelesaikan konsep dari fungsi, yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan tepat ke anggota himpunan lainnya. Sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, penyelesaian dari relasi dan fungsi dapat kita selesaikan dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, diagram pasangan berurutan, dan rumus. Nah, karena waktu kita telah habis, kita sudahi dulu ya pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran ditutup, kita baca dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini ada manfaatnya dan siswa dapat mengerti ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, di akhir pembelajaran Ibu sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.